Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Putri Utami, kelas B. Matkul Perencanaan Pembangunan NIM 18191. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan peraturan tentang pembangunan daerah. Di mana dalam peraturan ini, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyimpan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Pasal 2, ruang lingkup. Di mana ruang lingkup peraturan materi ini meliputi yang A, tata cara perencanaan, pengadilan, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang B, tata cara evaluasi perencanaan tentang RPJPD dan RPJMD. Dan tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Pasal 3, perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing tersebut. Pasal 5, rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dirumuskan sebagai transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan yang terakhir berkelanjutan. Pasal 6, di mana pasal 6 ini menjelaskan lebih rinci dari pasal 5 tadi. Yang pertama, transparan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat huruf A, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kedua, responsif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Yang ketiga, efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Yang selanjutnya, efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Dan selanjutnya, akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf E, yaitu setiap kegiatan yang hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah. Bab 2, di mana bab 2 ini menjelaskan tata cara perencanaan pembangunan daerah. Yang bagian pertama, pendekatan perencanaan pembangunan daerah pasal 8. Yang pertama, pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPR. Bagian kedua, perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah
Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang ketiga, rencana perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari renstra perangkat daerah, yang selanjutnya renja perangkat daerah. Bagian ketiga, tata cara penyusunan RPJPD pasal 18. Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum RPJD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Di mana pasal 19 penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 mencakup yang A. Analisis gambaran umum kondisi rakyat, yang B. Analisis masalah pembangunan daerah, yang C. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, yang D. Analisis isu-isu strategi pembangunan jangka panjang, yang E. Perumusan visi dan misi, yang E. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, yang G. KLHS. Yang nomor 2, penyusunan rencana awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan di dalam jangka panjang. Bagian keempat, tata cara penyusunan RPJPD pasal 41, persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama, penyusunan perencanaan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. Yang kedua, orientasi mengenai RPJMD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD. Yang keempat, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Dan yang terakhir, penyusunan perencanaan teknokratif RPJMD. Terima kasih, itulah presentasi dari saya mengenai peraturan perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.